Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam ada sebuah mindset pengobatan. Yang pertama adalah anjuran berobat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'ud da'i baru'a bi idznillah azza wa jalla. Setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila obat sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha ta'ala anzala da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tadawaw biharam. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Artinya barometer Islam bahwa pengobatan itu pasti halal, pengobatan itu pasti tidak akan menggunakan benda-benda yang Allah haramkan. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu syifa. Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan pula obatnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kita sebagai seorang mukmin adalah bahwa tidak akan mungkin ada penyakit, satu penyakit pun di muka bumi ini kecuali ada obatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam video-video saya yang lalu ada sebuah pertanyaan yang wajib kita jawab, yaitu apa yang kita lakukan saat orang yang kita cintai sakit. Namun kemudian ada banyak jawaban, dan kemudian ada sebuah kesimpulan bahwa setiap orang, setiap kaum muslimin, dan hanya beberapa orang saja yang tidak seperti itu biasanya melakukan 4 perkara. Yang pertama, mereka meyakini obat. Yang kedua, mereka meyakini dokter. Yang ketiga, mereka mendatangi rumah sakit. Yang keempat, mereka mendatangi dukun. Hanya beberapa orang saja yang kemudian mereka sakit, mereka akan mendatangi para praktisi-praktisi pengobatan Al-Quran atau pengobatan At-Tibbun Nabawi. Maka kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab dan harus kita temukan jawabannya adalah apa yang Anda lakukan, apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang dia cintai sakit. Apakah istrinya, apakah cucunya, apakah anaknya, atau sahabat-sahabatnya, atau jiran tetangganya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus terjawab. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Artinya setiap apapun yang harus kita lakukan, yang ingin kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, baik itu urusan rumah tangga, urusan perdagangan, urusan pemerintahan, urusan sosial, urusan ekonomi, semuanya harus bertanya kepada Rasulullah. Dan kali ini kita harus bertanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan pengobatan kepada orang-orang yang dia cintai ketika orang-orang tersebut sakit. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian ada yang bertanya, kenapa harus bertanya kepada Rasulullah? Maka jawaban kita, kalau kita mau sehat, tentu kita pasti akan belajar kepada orang yang paling sehat di muka bumi ini. Dan ternyata kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita menemukan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam kehidupannya hanya 2 kali saja sakit. Itu pun faktor X atau faktor luar, eksternal, orang-orang yang mengirim. Yang pertama, sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracun oleh orang Yahudi. Sakit yang kedua adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi. Ada sakit yang ketiga, yaitu sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafatnya.
Artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sehat di muka bumi ini, orang yang tidak pernah sakit dalam hidupnya selama 62 tahun, sehingga adalah satu keharusan, adalah sesuatu yang penting kita belajar kepada orang yang paling sehat, dan ternyata kita menemukan orang yang paling sehat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 4 perkara yang kita perlu ketahui, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa Rasulullah lakukan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rekomendasikan kepada seluruh kaum muslimin. Apa saja? Yang pertama, membaca doa. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah mengajarkan atau memberitahukan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap melihat ada orang yang sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyentuhkan telapak tangannya di anggota tubuh orang tersebut, ya, sambil membacakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa Ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, dibaca 3 kali, maka sakitnya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain, hadisnya mirip tapi doanya berbeda. Satu ketika Utsman bin Abi As, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi beliau. Kemudian Utsman bin Abi As mengadu, ya Rasulullah, saya sudah sakit lama, sudah minum obat enggak sembuh-sembuh, sudah datang ke tabib juga enggak sembuh-sembuh. Tolong berikan kepada saya resep obat agar penyakit saya hilang. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Utsman bin Abi As, apa yang diperintahkan? Sentuh anggota tubuhmu yang sakit dengan telapak tanganmu, kemudian ikuti doa saya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa penyembuhan. Bismillahi bismillahi bismillah. Bismillahnya diulang 3 kali. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir, diulang 7 kali. Maka kemudian Utsman bin Abi As dalam riwayat tersebut mengatakan, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa tersebut, kemudian saya praktekkan, maka saya tidak pernah merasakan rasa sakit dengan sakit yang sama seumur hidup saya. Masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hadis ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk meyakinkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman, orang yang sudah mengikrarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan, apapun yang dia bawa kita ikutin, apapun yang dia perintahkan kita harus jalankan, apapun yang dia contohkan kita harus berusaha istiqomah melakukannya. Dan 2 hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mempraktekkan, mencontohkan kepada kita bagaimana cara pengobatan kepada orang-orang yang sakit, yaitu membacakan doa. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adalah sebuah keharusan, adalah sebuah keutamaan untuk kita kemudian menghafal doa-doa kesembuhan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Atau kemudian kita bisa tambahkan dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau ditanya afdal mana ayat Al-Quran atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, tentu lebih afdal ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran langsung apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka sudah sepatutnya kita mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa sebagai obat yang utama untuk segala macam penyakit. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Satu ketika dalam sebuah riwayat dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Namun ketika dia salat, ada kalajengking datang kemudian menggigit kakinya. Selesai salat, Rasulullah bunuh kalajengking tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air. Tepatnya Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk mengambil air.
kemudian Rasulullah campur dengan garam, kemudian Rasulullah bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dengan Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Rasulullah ambil air, kemudian dia sapukan di anggota tubuh Rasulullah yang digigit kalajengking, dan kemudian sakitnya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hadis ini kembali menguatkan kepada kita bahwa doa, terapi Al-Qur'an, terapi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW merupakan terapi pengobatan yang luar biasa, terapi pengobatan utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah sewajarnya, sepatutnya kita memotivasi bagi seluruh kaum muslimin untuk menjadikan terapi Al-Quran dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran atau dengan bacaan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini menjadi pengobatan yang utama bagi kita. Dan kalau ini kita lakukan, maka insya Allah akan banyak orang-orang yang terselamatkan, akan banyak orang-orang yang kualitas hidupnya akan meningkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah berikutnya, yang ketiga adalah berbekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita, hijamah. Rasulullah SAW mengatakan, inna min khairi dawaikum al-hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah. Ingatlah bahwa ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, kita selalu mengingat bahwa di hari-hari Isra Mi'raj itu kita selalu mengadakan acara, motivasi, dakwah, dan para penceramah selalu mengatakan bahwa Isra Mi'raj adalah momen di mana Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada Rasulullah SAW sebuah amalan yang kalau dilakukan oleh umat-umat Nabi Muhammad, maka ini bisa memastikan umat tersebut masuk ke dalam surga. Apa? Yaitu sholat. Tapi para dai-dai tidak pernah menyentuh satu perintah dari para malaikat yang ketika Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat di langit yang keberapapun, maka kemudian seluruh malaikat itu memerintahkan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Ini adalah perintah para malaikat, di mana para malaikat paling tahu apa yang menjadi pengobatan terbaik. Maka doa, baik itu doa yang diambil dari Al-Quran atau doa yang diambil dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, tidak bisa dipisahkan dengan bekam. Karena bekam adalah salah satu pengobatan Rasulullah SAW yang Rasulullah praktekkan setiap bulan satu kali. Rasulullah rutin dibekam setiap 1 bulan sekali oleh orang yang ahli berbekam. Inilah yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu apa yang keempat? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah Rasulullah SAW itu menjalankan kehidupannya dengan senantiasa mengkonsumsi herbal, mengkonsumsi apa-apa yang dari alam. Dan kalau kita baca kitabnya At-Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka di situ ada sekitar 400 herbal atau tanaman-tanaman yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk kemudian umatnya mengkonsumsi, sehingga kita bisa mencontoh, meniru, mengikuti bagaimana Rasulullah SAW sehat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja herbal-herbal yang direkomendasikan oleh Rasulullah dalam pengobatan terapi Al-Quran Ruqyah Syariah? Biasanya saya menyampaikan ada sekitar 5 atau 6 herbal yang direkomendasikan agar senantiasa kita konsumsi, khususnya herbal-herbal yang sudah dibacakan doa, baik itu doa Al-Quran ataupun doa yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa saja herbal-herbal tersebut? Yang pertama adalah madu. Madu adalah sebuah pengobatan yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya di dalam Al-Quran.
di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fihi syifaun linnas, bahwa di dalam madu itu ada kesembuhan untuk manusia. Artinya setiap orang yang sakit, kalau dia mengkonsumsi madu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan terhadap mukjizat Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa madu adalah syifa, bahwa madu adalah penyembuh, maka tidak akan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan madu. Satu ketika ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah, mengadu dia sakit perut dan sudah mencoba berbagai macam pengobatan. Maka kata Rasulullah SAW, minumlah madu. Kemudian dia minum madu. Ternyata setelah dia minum madu, perutnya semakin sakit. Dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah minum madu, bukan sembuh tapi malah tambah sakit. Maka kata Rasulullah SAW, pulang minum madu. Maka kemudian dia pulang, dia minum madu lagi, ternyata tambah sakit lagi. Dia datang kepada Rasulullah dan mengadu, ya Rasulullah, saya sudah minum madu tapi tambah sakit ya Rasulullah. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Perutmu berdusta. Allah tidak pernah berdusta bahwa di dalam madu ada kesembuhan. Pulang dan minum lagi. Maka kemudian sahabat tersebut pulang, kemudian dia minum madu, maka kemudian sakit perut yang dia derita selama bertahun-tahun sembuh biiznillah dengan perantaraan madu. Maka kemudian ketika kita sakit dan kita mengkonsumsi madu, kita tidak mendapatkan manfaat dari madu, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi madunya palsu. Karena madu ini harus madu yang asli. Kalaupun asli mungkin kualitasnya tidak kualitas terbaik, mungkin airnya terlalu banyak. Maka kemudian carilah madu yang terbaik, yang insya Allah akan menjadi penyembuh bagi penyakit kita. Atau yang kedua, bisa jadi dosis yang kita minum tidak sesuai dengan dosis yang seharusnya kita minum. Maka kemudian kita wajib bertanya kepada ahlinya, pakarnya, bagaimana dosis saya meminum madu. Kalau saya senantiasa menyarankan minumlah madu 1 hari 5 kali. Yaitu setiap habis sholat. Kenapa habis sholat? Karena habis sholat doa diijabah. Maka kemudian ketika kita minum madu, kita niatkan, kemudian kita tanam keyakinan yang besar di hati kita. Minumlah madu, insya Allah segala macam penyakit yang kita derita akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, herbal yang direkomendasikan untuk orang-orang yang ingin sembuh dengan terapi Al-Quran, yaitu habbatus sauda. Rasulullah SAW secara tegas dalam hadisnya mengatakan, inna hadhil habbatus sauda shifaun min kulli da'in illa minassam. Qultu wa massam? Qala al-maut. Sesungguhnya habbatus sauda ini merupakan obat bagi segala macam penyakit kecuali sam. Aku Aisyah bertanya. Ya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah asam ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW, sam adalah kematian. Artinya apa? Artinya selagi penyakit itu bukan penyakit yang akan menghantarkan kepada kematian, kalau kita minum habbatus sauda, maka insya Allah penyakitnya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita minum madu, kita minum habbatus sauda, maka segala penyakit akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, anjuran herbal yang ketiga untuk Anda dalam rangka terapi pengobatan Al-Quran adalah mengkonsumsi minyak zaitun. Rasulullah SAW mengatakan, kulu zait waddahinu bih, fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun dan minyakilah rambut kalian dengannya, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkati. Artinya zaitun adalah sebuah tanaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ternyata di dalamnya memiliki manfaat. Masya Allah, hari ini sudah banyak sekali penelitian tentang keutamaan atau manfaat daripada minyak zaitun. Ternyata yang luar biasa, salah satu manfaat yang membuat
membuat pakar-pakar medis itu luar biasa takjubnya, yaitu ternyata minyak zaitun itu bisa mengobati penyakit kanker. Bahkan mereka menemukan kalau sel kanker itu diteteskan dengan minyak zaitun dalam waktu sekitar 30 menit, 30 detik, maka sel kanker itu akan hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ikutin, patut kita laksanakan kalau kita mau menjadi orang yang sehat tentunya. Kemudian yang keempat, anjuran herbal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang atau untuk seluruh kaum muslimin adalah mengkonsumsi kurma azwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas mengatakan, "Man tasabbaha bi sab'in tamaratin azwa, la yadurru dzalika al-yaum sirrun wala sihrun. Lam yadurruhu dzalika al-yaum sirrun wala sihrun." Barang siapa di pagi hari memakan 7 butir kurma azwa, maka dia pada hari itu tidak akan terkena racun dan tidak akan terkena sihir. Ini adalah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mengkonsumsi 7 butir kurma azwa di pagi hari, dia tidak akan pernah terkena racun dan tidak akan pernah terkena sihir. Yang kelima, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mengkonsumsi daun bidara. Kemudian yang ketujuh, senantiasa mengkonsumsi ma'ul zamzam atau air zam-zam. Secara jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Kalau dia niat ingin kenyang, maka Allah akan mengenyangkannya. Kalau dia niat agar hilanglah haus dahaganya, maka hilanglah haus dahaganya. Tapi kalau dia niat untuk sembuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesembuhan kepada dirinya. Maka air zam-zam mendapat posisi yang tidak kalah dengan herbal-herbal yang saya sebutkan sebelumnya. Bahwa ternyata ketika kita mengkonsumsi air zam-zam dengan kemudian kita yakini dengan niat agar penyakit-penyakit dalam diriku sembuh, maka sembuhlah penyakit kita setelah kita mengkonsumsi air zam-zam. Maka anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita meminum air zam-zam, kita harus membaca sebuah doa yang khusus. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan likulli da'in. Inilah doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bacakan sebelum kita meminum kurma azwa, agar kemudian ketika kita meminum air zam-zam, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita, di mana di doa itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, agar Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita di dunia ini, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nikmat apa yang lebih besar daripada 3 nikmat ini? Di mana Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu. Kalau ilmu kita miliki, kita bisa menguasai dunia. Kalau ilmu kita miliki, maka kita bisa merebut akhirat, menjadi orang yang terdepan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Karena tidak akan mungkin ada amal kecuali dengan ilmu, dan tidak akan mungkin ada orang yang beramal kecuali dia tahu ilmunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu kepada kita, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita dan ingin kita ini menjadi orang yang paling beramal tentang Islam, dan kemudian nanti di akhirat kita akan mendapatkan seluas-luasnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, apalagi nikmat yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rizki yang luas. Sudahlah kita memiliki ilmu, yang dengan ilmu itu kita bisa beramal, yang dengan amal itu kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Allah bukakan pintu rizki seluas-luasnya di muka bumi ini, sehingga dunia ada di tangan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat apa yang lebih besar
daripada nikmat orang yang sehat. Kalau kita mau hitung bagaimana orang yang sehat, nikmat yang Allah berikan kepada orang yang sehat dengan nikmat yang Allah telah ambil dari orang yang sakit. Bayangkan oksigen saja, berapa kita harus bayar per menit, berapa kita harus bayar per hari, berapa kita harus bayar per bulan. Kalau seandainya nikmat nafas itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kita harus bayar? Padahal ketika kita sehat, betapa nikmatnya kita bisa menarik nafas panjang, betapa nikmatnya ketika kita bisa menghirup udara pagi hari, betapa nikmatnya ketika kita bisa beribadah dengan kuat, bisa sujud, rukuk dengan sempurna, bisa kuat bangun di malam hari tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya luar biasa. 3 perkara ini adalah nikmat yang paling besar yang insya Allah kalau doa itu kita bacakan ketika kita minum air zam-zam, Allah akan kabulkan doa tersebut karena ini merupakan janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, herbal-herbal yang sudah saya sampaikan ini alangkah lebih baiknya jika dia disatukan. Satu saja daripada herbal yang sudah saya sampaikan ini, jika kita konsumsi maka sudah cukup, insya Allah akan menyembuhkan segala macam penyakit yang kita rasakan. Namun bayangkan jika 7 herbal ini kita satukan menjadi sebuah kesatuan, kemudian kita bacakan dengan doa-doa dalam Al-Quran, kita bacakan tambahkan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka ini adalah pengobatan yang luar biasa, Masya Allah, yang akan menjadi obat untuk semua penyakit, baik itu penyakit gangguan jin, sihir, ain, ataupun penyakit-penyakit medis, kanker, tumor, jantung, paru-paru, sesak napas, sakit kepala, dan lain sebagainya, insya Allah biidnillahi ta'ala. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kita perlu tahu bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah orang paling ahli dalam pengobatan, adalah dokter muslim yang pertama, yang kemudian para dokter-dokter hari ini itu sebetulnya belajar merujuk daripada pengobatan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa mengatakan pengobatan itu ada 3. Yang pertama adalah membacakan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu adalah obat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang kedua adalah meminum herbal. Yang ketiga adalah menggabungkan keduanya, herbal yang kemudian dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita minum herbal saja, insya Allah kita akan sembuh. Kita dibacakan Al-Quran saja, insya Allah kita akan sembuh. Lalu bagaimana kalau kedua pengobatan yang ilahi, yang luar biasa ini dijadikan menjadi satu? Artinya herbal dibacakan doa-doa dari Al-Quran, dibacakan doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan pengobatan yang insya Allah akan menuntaskan segala macam penyakit yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.